Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Arjun Arbet, teman-teman. Selamat pagi teman-teman untuk hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan digambangkan rezekinya teman-teman. Untuk hari ini kita akan membuat konten tentang pakan ya. Kita berbicara tentang pakan dengan singkat ya teman-teman. Oke, lanjut, ini kita lagi melihat pemandangan domba-domba yang lagi dikasih makan hijauan segar ya teman-teman di pagi hari ini ya teman-teman. Tuh, jadi di kandang saya ini hari ini pagi ini menggunakan pakan hijauan teman-teman tuh ya. Jadi sangat lahap-lahap ketika memang menggunakan pakan hijauan. Karena apa? Karena memang habitat aslinya untuk domba itu menggunakan pakan hijauan ya. Oke, kita berbicara lagi tentang hijauan atau pakan si domba ya teman-teman. Oke, kita itu yang saya lakukan itu saya menggunakan tebun silase jagung ya teman-teman. Nah, untuk apa? Untuk pengawetan supaya nutrisi yang ada di dalam kandungan tersebut itu awet ya, atau mungkin tidak layu dan lain-lainnya teman-teman, seperti itu. Nah, oke, kita dicampurkan tebun jagung dan menggunakan sentrat. Jadi tebun jagungnya itu adalah serat, untuk konsentratnya itu adalah termasuk sudah yang ada dalamnya protein dan karbohidrat gitu teman-teman. Namun ya, sesekali ya, seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali itu kita harus memberikan pakan kepada domba, yaitu adalah pakan hijauan ya teman-teman. Karena apa? Karena supaya insting habitat aslinya itu memang awalnya itu menggunakan rumput atau hijauan teman-teman gitu. Jadi kita tidak boleh apalagi breeding ya, untuk skala breeding memang harus menggunakan hijauan sesekali teman-teman. Apakah memang itu seminggu sekali atau mungkin dua minggu sekali atau mungkin 1 bulan sekali teman-teman, memang itu harus diperlukan, karena memang supaya insting makan hijauannya itu tidak lupa ya. Tapi tidak akan pernah lupa untuk si domba untuk pakan hijauannya ya. Kalau misalkan memang sering diberikan tebun jagung silase ya, terus selalu dikasih dengan rumput hijauan, pasti akan doyan. Karena apa? Karena memang habitat aslinya itu memang menggunakan rumput hijauan teman-teman. Terkecuali dari awal memang rumput hijauan kita menggunakan tebun jagung, itu akan adaptasi terlebih dahulu, entahkah itu 2 atau 3 hari atau bahkan bisa 1 minggu teman-teman untuk adaptasi pakan tersebut silase, seperti itu. Jadi walaupun keseringan diberikan tebun jagung, ketika memang diberikan pakan hijauan itu akan lahap ya teman-teman, karena memang habitat aslinya menggunakan rumput hijauan, seperti itu teman-teman. Jadi sesekali lah, jangan sampai dihilangkan ketika kita melihara domba ya. Harus ada hijauan sesekali, atau mungkin 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau mungkin 1 bulan sekali, seperti itu teman-teman ya. Apalagi ini breeding ya. Kalau breeding mah bebas ya, tidak harus menggunakan konsentrat full ya, tidak harus terkecuali itu fattening. Fattening mungkin menggunakan konsentrat, seratnya itu misalkan contoh untuk fattening itu 70% konsentrat ya, 30%-nya itu adalah serat ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi jangan pernah dilupakan ketika kita breeding domba untuk hijauannya ya. Harus sesekali lah, harus harus pakai hijauan teman-teman ya. Jadi kasihan domba. Seperti itu teman-teman. Jadi memang diperlukan ya seperti ini. Ini juga saya jarang ya teman-teman, jarang menggunakan hijauan ya, sesekali kadang ngarit ketika memang senggang gitu teman-teman. Nah, ini kemarin 1 karung yuk teman-teman nih. Ini 1 karung ya dikasih, bukan dikasih, memang ngarit gitu teman-teman. Tuh. Jadi memang sangat lahap-lahap ya teman-teman, walaupun setiap hari diberikan tebun jagung ya. Dan sebaliknya ketika memang kita
dibiasakan ya di petani itu menggunakan rumput ya. Ketika kita ingin menggunakan tubuh jagung itu akan adaptasi terlebih dahulu teman-teman ya. Biasanya yang sudah saya alami itu biasanya 2-3 hari, bahkan yang seminggu juga ada teman-teman, adaptasi pakan dari silase tubuh jagung itu gitu. Tapi ya sesekali ya ini kita menggunakan hijauan. Jadi sangat lahap-lahap ya teman-teman ketika memang kita diberikan pakan hijauan. Sangat lahap-lahap ya teman-teman. Rumputnya juga segar ya, karena memang untuk saat ini di bulan Februari ini curah hujan ini sangat tinggi, jadi rumput-rumput sangat melimpah ya teman-teman. Jadi saya nggak tahan ketika memang kita jalan kemana gitu terus melihat rumput, mau nggak mau saya ngarit teman-teman ya, walaupun ya kadang lagi sibuk ya, kadang ya resep aja atau senang gitu kita melihat rumput yang segar-segar itu. Ya, jadi untuk breeding itu relatif ya, untuk pakannya sangat efisien, sangat murah, beda dengan fattening ya teman-teman. Kalau misalkan fattening itu ya costnya juga lumayan, karena memang kebanyakan tuh konsentrat. Nah ketika breeding itu cukuplah untuk hijauan. Nah tapi untuk hijauan pun hati-hati ya teman-teman. Ketika teman-teman ngarit pagi-pagi, alangkah baiknya untuk rumputnya itu di daraikan terlebih dahulu, atau mungkin dikeluarkan di dalam karung seperti itu teman-teman. Jadi diangin-anginkan terlebih dahulu, karena apa? Supaya tidak kembung gitu. Karena kan sekarang itu kan curah hujannya itu kan tinggi. Nah ketika teman-teman ngarit terus banyak embun dan segala macamnya, itu pasti akan ini teman-teman, akan terganggu untuk pencernaannya dari si domba tersebut gitu. Jadi alangkah baiknya didaraikan terlebih dahulu ya, jadi supaya tidak ada kandungan air yang ada di dalam rumputnya itu teman-teman ya. Jadi bahayanya pakan hijauan seperti itu teman-teman. Jadi memang kita harus hati-hati menggunakan pakan hijauan gitu ya. Memang untuk pakan kering itu sangat ini ya teman-teman, sangat bagus lah untuk domba ya. Cuman ya memang harus membutuhkan air terus-menerus. Jadi harus diberikan air ya ketika memang pakan kering. Tapi kalau untuk hijauan ini aman teman-teman. Tuh, tidak usah kasih air juga. Yang penting kandungan airnya itu ini teman-teman. Ini teteh Uma tuh, teteh Uma ya. Nah ini lagi gendong teteh Uma ya. Nah, oke, mungkin teman-teman itu aja ya. Sesekali kita harus menggunakan pakan hijauan ketika memang kita menggunakan tebun jagung teman-teman. Mungkin itu aja dari video saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman, untuk informasi ini teman-teman ya. Itu aja yang saya bisa sampaikan untuk pagi hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sekian dari saya, dari Arjun Arbet. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.